pelan. Pegang. Adik yang pegang bayi, cewek pegang bayi. Hati-hati Andre. Istirahatkan. Insya Allah kalau kita bangun selesai di Kamis, ini sudah terjadi estafet terus, maka Jumat sore atau malam paling lambat hari Sabtu, insya Allah listrik udah nyala semua. Selamat siang pemirsa, pemerintah mencabut izin 8 perusahaan yang diduga menjadi biang kerok banjir dan longsor di Pulau Sumatera. Sementara itu hari ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menengok langsung korban bencana di Pulau Sumatera. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal menyebut banjir di Aceh diawali hujan deras luar biasa selama 2 hari berturut-turut. Menteri LH juga akan memanggil perusahaan yang diduga memperparah banjir di Aceh. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menjelaskan, banjir yang menerjang Aceh diawali hujan yang luar biasa deras, sehingga tanah tidak mampu menampung air. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup, 9,7 miliar kubik air hujan mengguyur berbagai wilayah di Aceh selama 2 hari berturut-turut. Kemudian terkait dengan kasus hidrologi, ya karena memang curah hujannya sangat lebat ya, semacam Aceh selama 2 hari. Di data kami ada 9,7 miliar kubik air turun hanya dalam 2 hari, sehingga seberapapun kapasitas resepnya tentu tidak mampu, apalagi posisi resepnya banyak sudah tidak memenuhi daya dukung daya tampung. Jadi
Selanjutnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan DPR akan menelusuri detail permasalahan banjir di Aceh. Perusahaan-perusahaan yang diduga memperparah kondisi banjir di Aceh akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemerintah mencabut izin 8 perusahaan yang diduga menjadi biang kerok banjir dan longsor di Pulau Sumatera. Kementerian Lingkungan Hidup akan melakukan pendekatan pidana jika perusahaan terbukti melanggar aturan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyebut kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor yang memperparah banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah kini telah melakukan investigasi menyeluruh terhadap kerusakan lingkungan di Pulau Sumatera. Jadi penyebab bencana ini menjadi perhatian juga, dan selain faktor cuaca yang ekstrim tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana, dan ini terus ditelusuri secara serius, dan seiring dengan evakuasi dan pengenanganan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup mencabut izin 8 perusahaan yang diduga menjadi biang kerok banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatera. KLH juga akan melakukan pendekatan hukum pidana jika perusahaan terbukti melanggar aturan, mengingat banyaknya jumlah korban dan kerusakan akibat banjir. Berikutnya besok kami atas izin teman-teman Komisi 12 di Komisi 12 akan langsung melakukan tinjauan laporan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan terkait indikasi-indikasi entitas yang kemudian dari perspektif langsung diindikasikan berkontribusi memperparah bencana ini. Kami hari ini juga telah telah meminta dukungan tadi meeting Zoom-nya seluruh universitas yang ada di daerah bencana untuk melakukan kajian-kajian detail. Banjir bandang di Pulau Sumatera yang datang menerjang tanpa peringatan mengakibatkan kerusakan masif dan menewaskan lebih 810 orang. Sementara itu, ratusan orang lainnya hilang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penyaluran bantuan terhadap korban bencana dengan skema airdropping jadi sorotan publik karena bantuan rusak setelah mendarat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan mengevaluasi mekanisme penyaluran bantuan tersebut. Skema bantuan dari udara untuk korban bencana di Pulau Sumatera menjadi fokus utama pemerintah. Lantaran akses ke lokasi bencana yang sulit dijangkau oleh jalur darat. Polri pun akan mengevaluasi dan memperbaiki mekanisme pelemparan bantuan. Tujuannya agar logistik yang diterjunkan sampai ke tangan warga tanpa kerusakan. Terkait dengan bantuan airdrop tadi, memang kemudian dilakukan evaluasi, yaitu dengan memberikan siling atau kemudian membungkus dengan lebih kuat, dan tingkat ketinggiannya pun kita turunkan untuk supaya logistik yang disalurkan lewat airdrop tetap terjaga. Sebelumnya beredar di media sosial video amatir paket bantuan yang dijatuhkan melalui jalur udara rusak. Bungkus beras pecah hingga butiran beras berserakan bercampur dengan lumpur bekas banjir. Warga pun sampai mengais dan mengumpulkan beras yang bercampur dengan lumpur. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Bupati
Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki menekankan masih ada daerah di Aceh Timur dan Tengah yang terisolasi. Bantuan pun diminta untuk dikirimkan melalui laut lantaran jalur darat masih sulit dilalui. Semuanya harus saling berkoordinasi. Kita stok obat menipis. Dinkes tidak bisa mengakses obat. Dari Banda Aceh tidak bisa masuk. Kemudian dari Medan tidak bisa masuk. Hanya jalur laut yang kita andalkan hari ini. Silakan koordinasi buka jaringan dengan kementerian masing-masing. Minta bantuan, minta kepada teman-teman di provinsi dan kabupaten lain yang tidak terdampak banjir untuk membantu Kabupaten Aceh Timur. Bahwa masih ada rakyat Indonesia di Aceh Timur yang belum merasakan bantuan, yang belum tersentuh bantuan dari pusat. Kita masih menunggu uluran tangan pusat dan uluran tangan pemerintah provinsi oleh. Pemirsa, bulan Desember jadi bulan terakhir penyaluran bantuan langsung tunai. Bagaimana cara mencairkannya? Selengkapnya usai jeda. Tetaplah di Pemimpin Rakyat.